Dominic berada di sini. Aroma pasta penne, sengatan wine yang mengudara dan kepulan kopi panas beserta asap rokok tercium bersamaan. Genting gelas bersulang, kocokan botol bartender beserta atraksinya, kini terampak di sekitaran lelaki berparas Belanda ini. Menyusup, tentu saja semudah itu, karena Dominic memiliki teman yang mau memberi undangan pesta resmi Bemeria padanya. Dominic Bryan sudah terbiasa melakukan penyamaran. Takkan sulit baginya kalau hanya untuk mengelabui tamu random. Hiruk pikuknya keramaian pesta mulai terasa, ada yang mabuk minuman di sofa sana, ada juga yang mabuk pesta di tengah lantai dansa dengan berjoget sembarangan, dan tak ketinggalan pula lelaki yang dimabuk wanita. Semua berjalan seperti semestinya. Tuan yang mengadakan pesta pun telah duduk bersama para wanitanya di sofa VVIP. Gedung resmi milik Bemeria ini sengaja disulap menjadi bar untuk merayakan kemenangan atas pencapaian, setelah bisa mendapat angka tertinggi untuk pre-order dari ponsel yang baru saja dirilis secara dadakan. Dominic yakin, pencurian ini hanya salah satu cara agar karya Skyrain gagal dipasarkan, mengingat mahalnya harga yang dibanderol merek Xmeria karena betul-betul memperhatikan detail kualitasnya. Sedari masih kuliah, Gaule Rain menjadi seseorang yang selalu mencari gara-gara dengan Skyrain. Terlebih, setelah Sky menikahi wanita incaran Gaule yaitu Leona. Keberadaan Dominic di sini bukan untuk ikut berpesta, maka yang dia lakukan hanya mencari seluk-beluk tentang Bemeria. Dominic menatap kepada dinding, di mana dia bisa melihat bagan silsilah turun-temurun Bemeria. Sekaligus, akar muasal nama Rain beserta perusahaan elektronik ini. Awalnya, Xmeria, Bemeria, dan Zmeria dimiliki oleh satu orang yaitu Beardsley Rain asli London, Inggris, tapi karena Beardsley memiliki 3 orang putra, maka perusahaan itu dibagi menjadi 3 perusahaan kecil. Ray Rain anak pertama memegang Xmeria sebelum diturunkan pada Raka Rain, lalu ke Raja Kriska Rain, kemudian ke Rega Putra Rain, dan kini beralih kepada Sky Rain yang semakin tahun semakin maju berkembang. Sementara Zmeria dipegang Verley Rain, dan tidak berlangsung lama karena pada akhirnya, perusahaan tersebut bangkrut total setelah putra pewarisnya, Darius Rain masuk ke dalam bui. Bemeria dipegang oleh Halbert Rain sebelum diturunkan kepada Darren Rain kemudian berlanjut kepada Dimas Rain, lantas ke Anson Rain, dan kini dikuasai oleh Gaule Rain. Gaule Rain memiliki 2 orang anak, 1 lelaki dan 1 perempuan. Glenn Rain, dan Gea Princess Rain, yang jika diingat kembali namanya, hampir sama dengan GG, akan tetapi, setelah diperiksa ulang di semua fotonya, tidak ada wajah GG sama sekali. Lagi pula, nama lengkap GG bukan Gea tapi Geisa. Yah, di KTP tertulis Geisa Anna Mary, walau itulah yang akhirnya membuat Dominic curiga, sebuah nama yang tidak layak untuk seseorang yang tinggal di panti. Jadi, apakah dugaannya salah? Atau, GG adalah Gea Princess Rain tetapi dalam versi yang lain yang tidak Dominic ketahui? Ah, kini Dominic mulai meliarkan otaknya. Minum, Tuan. Dominic menoleh pada wanita bergaun merah. Yah, wanita itu pasti tertarik dengan tubuhnya yang gagah. Wanita itu bahkan meraba dadanya sambil mendekati bibirnya. Kenapa kau di sini? Apa kau tidak tertarik untuk berdansa denganku? Boleh. Dominic memang sedang mencari seseorang yang bisa dijadikan batu loncatan sebelum keberadaannya dicurigai seseorang. Aku menyukai dada bidangmu. Winata nama wanita parubaya itu. Tercium koktail yang kuat dari mulutnya. Kau punya istri? Tidak, Dominic menjawab sambil melirik ke kanan dan kiri. Dia masih siaga meski sambil melangsungkan tipuannya. Winata menarik Dominic agar mau minum di depan bartender. Mereka akan bersenang-senang mengikuti yang lainnya. Duduk bersisian, sambil menunggu bartender membuatkan minuman. Kau ini, apakah pemilik perusahaan? Tidak juga, Dominic terkekeh. Andai saja dia seberuntung itu, tapi, Dominic hanya komisaris yang tidak beristri apalagi beranak. Lalu, kau siapanya keluarga Rain? Kerabatnya, beruntung sekali menjadi kerabat milioner seperti mereka. Winata terkekeh seolah meremehkan dirinya sendiri. Kau sendiri, tanya Dominic. Aku hanya simpanan Gaule. Jawaban itu membuat Dominic terpaku.
Dari sekian banyak orang, dia dipertemukan dengan simpanan Gaule. Sayang sekali, padahal kau sangat cantik. Tidak apa, aku tidak lebih mengenaskan dari tawanan Gaule. Winata tergelak renyah. Yah, wanita itu sudah sangat mabuk tapi tetap meneguk racikan yang disodorkan bartender. Aku sangat kecewa, keluh Winata. Yang ternyata hanya dalam waktu singkat, tawa itu lenyap digantikan dengan raut nestapa. Tawanan. Dominic baru tahu jika ada seseorang yang Gaule tawan. Dengan gelagat mabuknya, Winata mendekati telinga, lalu berbisik. Ini rahasia, tapi di ruang bawah tanah, ada tawanan Gaule yang sedang disandera. Siapa? Dominic tiba-tiba saja ingin tahu, walau sebenarnya ini hanya gosip yang keluar dari mulut emak-emak simpanan Gaule. Istri pertamanya. Dominic membulat matanya sekilas. Istri pertama, yah. Winata terkekeh, agaknya, wanita itu sangat patah hati sekali dengan Gaule. Dominic manggut-manggut, sampai mata abu-abunya mengarah pada seseorang yang amat sangat dia kenal. GG, Om, perempuan bertopi hitam itu melotot sebelum mundur dan berlari keluar dari bar yang kemudian disusul oleh Dominic. Dominic berlari, fokus mengikuti arah kemana GG tunggang langgang. Berhenti. GG menuruni anak tangga darurat dengan tergesa-gesa, lalu keluar ke parkiran basement dengan langkah yang kencang. Dominic ingin penjelasan, dia perlu bicara dengan wanita itu. Kalau tidak bersalah, kenapa harus berlari dari kejarannya? Bahkan, gadis tomboy itu menapaki atap mobil-mobil yang berjejer dengan satu kali hentakan kaki saja. Yah, dia melewatinya selincah itu hingga turun kembali dan berlari lebih kencang untuk masuk ke dalam mobil miliknya. Sekarang, mobil itu semakin jauh dari Dominic yang masih tertinggal di belakang sana seraya meraih senpi dari HOLSTER di pinggangnya untuk melumpuhkan perburuannya. Geisa, Dominic berlutut untuk membidik roda mobil yang GG bawa lari, mungkin wanita itu sedang berharap bisa kabur. Namun, sayangnya Dominic melepas pelurunya, menembus ban yang tengah berputar hingga mobil itu bergerak oleng dan menabrak mobil lainnya. Brak. Dominic berlari, sejujurnya dia menyesal telah membuat GG terlempar dari mobil hingga sejauh itu. Saat tiba di sisi kepala GG yang merintih kesakitan, pria itu meraih tubuh yang meringkuk menahan nyerinya. Sakit, Om, GG menangis. Dominic melihat, ada cairan merah yang mengalir ke lantai. Awalnya masih terlihat samar di sebalik serat celana hitam GG, tapi semakin lama semakin kentara alirannya. Kau terluka? Pertanyaan bodoh yang Dominic sendiri mengutuknya, kalau terpelanting jauh dari jok mobil hingga keluar seperti ini, sudah jelas akan terluka. Sakit, Om. Dominic takkan pernah tega membiarkan wanita itu merintih, walau sejatinya dia juga amat sangat merasa ditipu. Kita ke rumah sakit sebelum bosmu mendengar gaduh yang kubuat. Dua lelaki itu duduk bersisian di sofa taman belakang mansion keluarga Rain. Apalah arti badan yang kekar, kalau sang kalbu begitu mendayu. Mellow, melankolis, bucin, itulah Dominic Bryan dan Sky Rain. Malam ini, keduanya baru saja mengetahui kebenaran tentang GG. Bahwasanya, GG hamil anak Dominic dan sekarang, wanita itu sedang dirawat di ruang khusus bahkan dengan penanganan khusus, juga dijaga ketat oleh orang-orang Dominic. Terjadi benturan keras di lengan, tapi dokter bilang janin masih bisa bertahan. GG hanya memerlukan waktu perawatan dan tindakan yang betul-betul, salah satunya pemberian penguat janin di trimester pertama. Walau, dokter juga mengatakan, harus siap dengan apapun yang terjadi. Tapi, Dominic masih berharap GG dan bayinya akan baik-baik saja seperti sedia kala. Jadi kau akan punya anak dari musuhku, begitu? Sky membuka obrolan setelah cukup lama bergeming bersama raut pelik. Dominic bergumam, entahlah, dia tak bisa berkata-kata lebih banyak setelah dikejutkan berita dari dokter pagi tadi. Sky menyeletuk kemudian, siap-siap saja, anak kita juga musuhan kalau begitu. Kau tahu bos, setelah Dominic, punya anak itu bagian dari cita-citaku. Sky berdecak pelan, kau lebih pantas jadi pilot daripada jadi ayah. Aku rasa begitu. Dominic mengiyakan dengan suara yang pelan bercampur dengan embusan napas lelah. Jadi apa rencanamu? Tanya Sky.
Mencuri istri pertama Gaule, dia calon mertuamu, timpal Sky. Kami tidak akan menikah, kau tahu. Sergah Dominic, yang kemudian memancing tawa meremehkan seorang, Sky Rain. Lalu mau jadi apa anakmu nanti? Anakku tidak akan berubah menjadi SpongeBob atau Patrick hanya karena tidak kunikahi ibunya. Sanggah Dominic, terserah kau saja, Sky tak bisa berdebat dengan penjajah. Apalagi, lelaki itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dominic merogoh kocek, meraih ponsel yang siang tadi diserahkan oleh GG. Ini contoh ponsel yang meniru rancangan produk baru Xperia, siang tadi, GG yang berikan. Sky menerima sodoran gawai tipis itu, untuk diperiksa lagi keseluruhannya. Sekilas, tak ada yang berbeda dari rancangannya, sama persis, bahkan plek-ketiplek. Spesifikasinya tidak sebaik rancangan Xperia, dan pelanggan justru akan merasa dicurangi setelah membelinya. Bagaimanapun, mereka masih akan untung di penjualan. Kalau begitu, kita serang balik. Hubungi semua seleb, titah Sky yang membuat Dominic memutar bola matanya malas. Kau pasti mau memanfaatkan para artis yang pernah kau kencanikan, bos. Lala yang sedang memakan buah di ayunan bersama Ahkas berdeham. Sky melirik lalu bergumam, jangan menjadi setan yang membuat prahara rumah tanggaku dengan teletubis penjajah. Dominic meringis sambil mengusap paha yang dicubit Sky secara diam-diam. Lala bilang, saat istrinya hamil, suami tidak boleh bertindak jahat, maka Sky berusaha menutupi kejahatan kecilnya dari Lala. Tujuan kita mengirim mereka ponsel recehan ini, supaya mereka bisa membuat review jujur produknya secara langsung, ditenggelamkan ke air misalnya, mereka akan lihat, ponselnya mati setelah itu. Setidaknya, menyelamatkan korban yang sudah memesan produk abal-abal. Bagus juga idenya, Dominic setuju. Kalau begitu jaga baik-baik, tawanan kita, kau pulanglah, sebentar lagi Marni akan datang ke sini. Sky bangkit lalu menyodorkan kembali ponsel Bemeria pada Dominic. Dominic meluyur pergi, tak lama kemudian Marco yang bertandang disambut baik oleh senyuman ramah Lala Carmela. Mendadak, Sky bermuka kecut. Sebenarnya, Marco ini termasuk ke dalam daftar pria tampan yang mirip aktor terkenal. Malam, Marco, semoga anak kita tidak seperti Marni karena kau terlalu terobsesi padanya. Sky berbisik di telinga istrinya. Lala menyengir tak enak, dia itu mirip member idol Korea. Sayangnya dia cuma member Alpha Mei, yang tiap belanja ngarep potongan. Lala menegur, istri kamu lagi hamil loh, Pak. Nggak boleh ngejekin orang. Tapi, kalau tidak cemburu, berarti nggak sayang sih, jadi saya maklumi. Coba kalau kamu yang cemburu, pasti aku disuruh tidur di lantai. Sky menggerutu, baru kemarin, Lala cemburu pada pelayan lalu dia disuruh tidur di balkon. Yah, Lala menjadi aneh setelah hamil. Manis, Lala memuji buah apel yang Marco bawa sebagai buah tangan. Terima kasih, ya, Marco. Sama-sama, Tante. Au. Marco mengeluh sambil mengelus kepala yang mendapat kemplangan Sky Rain. Panggil nyonya, ketusnya. Iya, Pak, hehe. Marco suka lupa kalau Tante Lala istri Pak Sky. Dengkulmu, pebinor seperti ini perlu ditegur pukulan, sesekali. Push up, titahnya. Hah. Marco melongo, barusan kamu salah, jadi push up. Lala menghela napas untuk sabar, Sky memang suka sekali menghukum seseorang tanpa alasan yang jelas. Namun, demi kedamaian, Marco menurut, dan gerakan push up pemuda itu justru membuat Lala semakin terkagum-kagum. Ternyata selain pas Sky Rain, ada cowok yang cara push up-nya seksi. Sky menghela dalam. Andai Lala tidak sedang hamil, mungkin sudah Sky tarik dan berikan wanita itu hukuman yang berat. Bangun, Marco menyudahi push up setelah Sky meralat hukumannya. Sky tak mau Lala semakin kagum pada gerakan push up Marco. Sky lalu duduk di sofa, membiarkan Lala melihat aksi memasak Marco yang luar biasa. Ternyata, Fahri dan Elis pulang ke rumah utama, menjemput baby Ahkas. Bukan mengambil Ahkas, Elis justru bergabung dengan momi barunya dan Marco. Terlihat, Elis lebih mengagumi Marco daripada Lala sendiri. Oh Tuhan, beginikah sifat wanita yang menyebalkan dan bengkok?
Melihat istrinya memasak bersama pria lain, Fahri memberengut. Kemudian menyatroni sofa ayah mertuanya. "Dedi tahu, tidak ada yang namanya ngidam," katanya. Angguk Sky tanpa menoleh. Kali ini, dia setuju dengan pendapat menantunya. Bahwasanya, Lala hanya beralibi mengundang Marco demi ngidamnya, yang padahal, Lala menyukai Marco layaknya, Lala menyukai aktor tampan. Ngefans lah istilahnya. Jangan tertipu daya oleh wanita. Fahri mempengaruhi ayah mertuanya, tentu saja demi kepentingan sendiri. Mengundang Chef Marco untuk memenuhi ngidam Momi, juga tidak dibenarkan. Yah, karena semakin sering Marco datang ke sini, maka semakin berpotensi Elis berselingkuh. Sky melirik menantunya, "Kau ceramah begitu supaya adik iparmu ileran." Astagfirullah. Fahri duduk agar Sky bisa mendengarkan keluhannya. "Ini serius. Kalau begitu, ceramahmu tunggu sampai istriku mendengarnya." Jujur, Fahri tidak suka Marco di sini. Sky terkekeh. Ternyata Ustadz juga manusia yang bisa merasakan cemburu karena istrinya berinteraksi dengan Chef Marni. Sky pikir Fahri hanya sejenis umbi-umbian yang tak bisa cemburu. Gimana kalau Marco dimutasi saja? Ide Fahri. Setidaknya, jika Marco dipindahkan ke kota lain, Elis dan Lala tidak lagi meminta chef yang sok tampan itu datang ke sini. Sky manggut-manggut. "Boleh juga idemu, tumben kau punya siasat licik, biasanya cuma istighfar bisanya." Fahri lega karena ayah mertuanya mendukung sarannya kali ini. Bahkan, bunga di taman terbatuk, karena tumben sekali mereka bisa seakur sekarang. Keduanya diam, sama-sama menatap ke arah yang sama, di mana Lala dan Elis memulai belajar memasaknya. Terlihat, Fahri lebih bersungut-sungut daripada mertuanya. Sky berdehem setelah mengingat masalah Dominic akhir-akhir ini. "Kau tahu, Dominic sudah menerima penolakan ibumu." Lalu, Fahri menoleh saat ayah mertuanya membuka kembali obrolan serius. "Di Santorini, kemarin, Dominic meniduri wanita muda, dan sekarang wanita itu hamil." Astagfirullah, sela Fahri. "Kenapa Dedi memberikan informasi ini?" tanyanya. "Supaya kamu bisa menemukan solusinya. Bukan untuk bergosipkan," imbuh Fahri. Sky mendengus. "Ya, tetap ada intisari gosipnya juga, makanya nikmatilah unsur gosipnya juga." "Baiklah, astagfirullah," sebut Fahri. "Sky hanya ingin solusi. Kau setuju kalau Dominic menikahi perempuan yang hamil anaknya? Itu tindakan lelaki sejati," kata Fahri. "Kalau begitu, pengaruhi dia saat datang ke kajianmu." Beruntung, Dominic masih sering datang ke kajian Fahri meski Kristen. "Insya Allah." Fahri mengangguk. "Bagus." Sky lega sekarang. Setidaknya, ada orang lain yang akan mempengaruhi Dominic agar bertindak lebih priawi. Jadi Chef Marco, jadi dimutasikan. Kalau sudah saling tolong-menolong, Fahri mau mengingatkan lagi. Memang kenapa kalau tidak? Fahri ini, dokter bedah, mungkin kalau tindakan mutasi tidak dilakukan sama Dedi, maka tindakan mutilasi akan lebih baik. Astagfirullah. Fahri tertawa mendengar kalimat istighfar mertuanya. Sepertinya sumpah serapah yang keluar dari mulut Sky akan lebih cocok daripada istighfar.